yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah selalu hadir dalam doa-doa kami dan saya pribadi. Sahabat kami Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad, yang saya berharap selalu kami berdoa digolongkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, agar kunjungan ini ada kenang-kenangan bisa kita simpan. Kita minta, kita menghadap kemari anak-anak tetap supaya gambar ini dicetak kenang-kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz, no? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan. Tanah wakaf tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad alladzi mayyada 'abdahu 'abdas samad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ta'ahadda bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah selalu hadir dalam doa-doa kami dan saya pribadi. Sahabat kami Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad, yang saya berharap selalu kami berdoa digolongkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i, dicantumkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya nomor hadis 1855, ketika Nabi menyampaikan dengan tegas, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya ada 7 golongan yang dinaungkan oleh Allah di hari kiamat, saat setiap hamba itu gelisah mencari perlindungan. Ada golongan yang begitu santai, tenang, karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa niatnya karena Allah, berpisah pun saling mendoakan dan menguatkan karena Allah. Mudah-mudahan dari sejak kami pertama berjumpa beliau, saat ini alhamdulillah ada ma'had juga kami berjumpa di sini. Ta'ahadna fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah ila yaumil qiyamati yauman wala. Adik-adikku, berbahagialah, bergembiralah, karena adik-adik sekalian semuanya, anak-anakku telah memilih
ma'had yang tepat untuk belajar di Ma'had Az-Zahra ini, sehingga insya Allah sesuai namanya bisa mengikuti jejak-jejak dari nama itu sehingga berbunga sampai di hari kiamat. Tadi saya dengar di sini belajar Al-Quran. Kalau dari depan nanti tadi adik-adik dan kita semua saling menyambut dengan tala'al badru, dengan salawat, dengan tawassul pada Rasulullah, maka ahli Al-Quran itu akan dispesialkan oleh Allah di hari kiamat. Saat ini kita menyambut bersama, besok kita disambut oleh para malaikat di setiap gerbang pintu surga. Itu yang menegaskan langsung Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Allah sampaikan tegas, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada nanti sekelompok orang banyak, keluarga besar, bahkan dipersembahkan oleh Allah. Saking besarnya keluarga ini, dia boleh menggandeng bapaknya, ibunya, istrinya, dan orang-orang yang ikut dengannya, satu keluarga, anak keturunan, anak cucu, anak didik. Lalu saking mulianya semua golongan ini, Allah perintahkan pada semua malaikat berbaris di depan pintu surga karena ada rombongan hebat mulia mau masuk lewat surga Aden. Dan malaikat menyambut dengan kalimat yang singkat tapi padat. Salamun alaikum. Selamat, selamat, selamat bagi kalian semua. Bima sabartum. Bukan bima hafidtum. Ya, ingat, bukan karena kalian telah hafal, bukan karena kalian telah menjadi ahli Quran, bukan karena kalian pintar, tapi karena kalian sabar untuk menjadi ahli Quran itu. Karena kalian sabar untuk belajar, karena kalian sabar untuk memuliakan Allah dan Rasulnya, karena kalian sabar untuk mendekati Allah. Jadi ini pesan langsung dari Allah, tidak mudah mendapatkan rahmat Allah, kuncinya sabar. Maka masuk di Ma'had Az-Zahra ini sabar. Ya, adik-adik sabar, orang tuanya sabar. Kelak kesabaran itu akan diganti oleh Allah dengan memerintahkan malaikat mengucapkan kalimat, bukan hanya untuk adik-adik saja. Orang sekarang banyak cakap kalau ahli Quran itu bisa memberikan mahkota untuk ayah ibunya. Bukan hanya mahkota, tapi menggandeng bapak ibunya langsung ke dalam surga dan disambut malaikat lalu mengucapkan, perhatikan kalimatnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dulu kalian lelah, kalian capek, kalian banyak sekali meluangkan tenaga, sekarang tidak ada lelah lagi. Silakan nikmati semua tempat terindah yang belum pernah dijamah. Tahu dari mana ayat itu untuk ahli Quran diantaranya? Ada di Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32 sampai 33. Ayat ini menggambarkan ahli Al-Quran. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ya, dzalikal huwal fadlul kabir. Siapa orang ini? Perhatikan. Adalah ahli Quran yang sungguh-sungguh, yang mau jadi anak hebat, yang mau dekat dengan Allah, lalu dimasukkanlah ke surga. Bunyi ayatnya sama persis dengan Ar-Ra'du ayat ke-23 sampai 24 tadi. Jika di ayat 23 jannatu adni yadkhulunaha, yang di sini pun jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Kalau yang tadi masuknya, yang ini dihiasinya. Kata Allah, saya tidak akan biarkan ada anak ahli Quran masuk ke dalam surga dengan pakaian begini. Pakai baju olahraga, pakai pakaian biasa. Tidak. Kata Allah, akan dimuliakan dengan pakaian sutra, pakai gelang-gelang emas, pakai pakaian yang indah. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 sampai 2920. Bahkan diperintahkan oleh Allah, ya hiasi kepalanya. Qurannya meminta Allah mahalli, ya Allah berikan perhiasan pada ahli Quran. Ya, maka fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan.
lalu dipakaikan jubah kehormatan. Adik-adik akan masuk surga dengan jubahnya insya Allah, dengan pakaian sutra, dengan emas-emas yang bergelimpangan, menggandeng bapak ibunya, menggandeng tuan gurunya dan mama gurunya, dan dikatakan oleh para malaikat fa ni'ma uqbad dar, kalau sabar sampai selesai. Mudah-mudahan Allah berkahi ma'had ini, Allah berkahi semua orang yang telah berkontribusi dari membangun, menghadirkan, mendidik sampai dengan insyaallah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha ya Allah fi kulli maqamin dhanban غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا المعهد معهد الزهرة يا أرحم الراحمين كما تحب وترضى، وبارك لمن أسهم في تأسيسه ولمن بإنشائه وبإعمارته يا أرحم الراحمين. أموات وألحقنا معهم في الصالحات مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Adi Hidayat Hafizahullah. Agar kunjungan ini ada kenang-kenangan bisa kita simpan, kita minta, kita menghadap kemari anak-anak tetap supaya gambar ini dicetak, kenang-kenangan bisa kita jadikan kenangan untuk anak cucu kita masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.